waukeun ka para habaib sinah darikeun sinah mengenal kana zuriyah Rasul. Ulah sampai orang sabalikna muludan unggal tahun resep hadir maulid palbaka habib bung wau acan bahkan bung deket-deket acan naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah. Maka bohonglah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya bercerita, Bu, Bapak baheula pribados hayang wau jeung habaib, hayang deket jeung habaib teu wau habaib. Karena dulu belum ada yang mengarahkan. Banyak kiai-kiai juga dulu itu kurang menerangkan, menyampaikan tentang zuriyah Nabi, sehingga umat pun merasa gelap, merasa tidak mengenal. Bahkan sampai-sampainya umat menyamakan antara Habib dengan tabib karena kegelapan, karena tidak dikasih tahu, tidak diajarkan, atau mungkin saja itu kitanya yang lupa yang jelas. Sampai saat ini orang merasa bingung, merasa kurang yakin dengan habaib. Saya berangkat dari rumah setiap hari Minggu, berangkat pagi-pagi naik kereta sampai ke Kuitang, terus pengen mengenal habaib. Berjalan sampailah saat itu sampai ada acara halal Cidodol, Habib Umar Al-Hafidh, kita hadir langsung ke sana. Saking ingin mengenal habaib. Kebetulan untuk ngaji yang ketiga adalah ada anak Habib Abdurrahman Habib Ali yang muda sekali. Dia bilang, wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kita menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, yang mana bulan kelahirannya manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah kalian yang mencintai Rasulullah dengan kalian merayakan Maulid Nabi. Dan saya usulkan agar nikmat, agar benar-benar khidmat Maulid Nabi, hadirkanlah zuriyah Rasulullah sebagai bunga cintanya. Waktu itu Masya Allah. Kenapa? Karena Maulid tanpa ahlul bait, tanpa habaib, bak seperti sayur tanpa garam. Sampai beliau katakan begini, jadi kalau ada orang Maulid Nabi yang hadir ribuan, yang enggak ada habaibnya. Di sana ada yang ngadain Maulid, jumlahnya puluhan orang, bahkan banyaknya 100, tapi di situ ada habaib. Maka demi Allah, Rasulullah tidak akan hadir walaupun dia banyak kalau sebelum mendatangi daripada Maulid orang yang sederhana, tapi di situ adalah zuriyahnya. Alhamdulillah. Makanya orang di dia di hadiran kedua Alawi. Alawi itu tinggi sekali. Jadi insya Allah nu hadir aina diluhurkeun darajat ku Allah Subhanahu sallallahu Nabi Muhammad. Inilah beruntung. Kenapa kita harus merasa beruntung? Karena dengan adanya zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teramanlah lingkungan kita. Orang mah teu ngarasa. Saya pernah ibu ke waktu kamari kejadian banjir luar biasa. Pokoknya geus balbapam bojong karya bojong tong wah geus bobol. Tapi saya yakin kenapa? Karena apa sampai bilang Ustaz, kenapa nggak siap-siap udah dibuntelin semuanya. Nah udah siap, paling naik panggung karena mau jebol waktu itu. Tapi kita nyantai. Kenapa kata Abah? Karena saya yakin di sini ada pengamannya. Di sini ada pengamannya. Karena ahlul bait adalah amanun fil ardh. Mereka adalah pengaman di muka bumi. Beruntung orang yang mengenal ahlul bait. Beruntung orang yang mencintai ahlul bait. Beruntung orang yang pernah belajar bersama ahlul bait. Kenapa? Hum israti khuliqu min tinati. Karena mereka kata Rasul adalah keturunanku, darah dagingku. Man ahabbahum faqad ahabballah. Mereka yang mencintai ahlul baitku, mencintai habaib, zuriyah, maka akan Allah cintai. Alhamdulillah. Makanya saya ajarkan sama anak-anak santri, tolong jangan kau ngaku santri Minhajul Hidayah kalau seandainya kau tidak menghormati, tidak mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena kita sampai saat ini kita bisa berbicara seperti ini, semua wasilah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka wajib mencintai ahlul bait. Jangan sampai kita membenci atau menghinakan atau kita tak mau peduli terhadap ahlul bait. Kenapa? Karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan, qul, katakan oleh wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah, meminta kuliah apapun dari umatku yang mana aku telah berjuang mengorbankan harta, benda, waktu, bahkan nyawa untuk umat. Illa mawaddata fil qurba, terkecuali aku titip, aku minta sayangilah. Qurba artinya keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah ketika ada kesusahan, jagalah, hormati, agungkan. Kenapa? Karena di tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Inilah jamaah. Makanya kayak katakan, bahagia sangat kita malam hari ini mengadakan maulid dihadiri oleh dua zuriyah Rasulullah yang kebetulan sama, Alwi bin Muhammad As-Sughab dan juga Alwi bin Umar bin Muslim Al-Atas dan As-Sughab. Mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah istiqomahkan dalam meneruskan perjuangan datuk-datunya, amin ya rabbal. Dan yang ketiga, hubul Quran. Kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk cinta belajar Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, dan juga cinta mengamalkan Al-Quran. Itulah titipan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, ibu bapak yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusahalah kita untuk mengenal lebih lagi. Tapi kan Rasulullah manusia biasa, Ustaz. Iya, manusia, sama-sama manusia, tetapi laisa kal basyari. Sekalipun manusia, beliau tidak sama dengan kita. Kita makan, Rasul pun nak makan sama. Kita tidur, Rasul pun tidur sama. Bahkan sampai kita jima, Rasul pun sama. Tetapi yang jadi permasalahan, yang jadi perbedaan, tidurnya Rasul tidak akan sama dengan tidur kita. Makannya Rasul tidak akan pernah sama dengan makan kita. Apapun gerak-gerik ucap lampah Rasulullah itu berbeda dengan kita. Orang jalma biasa sok esangan ngesang. Ibu sok ngesangan tarak? Sok. Lamun orang ngambuan kesang sorangan, nu kambe bau naon? Gua hasem hangit deh. Seminggu tuh mandi siana. Bapak anak budak itu keneh, gua mau tos dor jengkol jeung peuting. Diambil, masya Allah ongkek. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringatnya lebih wangi daripada minyak misik. Subhanallah. Orang sok ciduh, Nabi ge sok nyiduh. Tapi ciduh orang ulah diakurkeun jeung ciduh Nabi. Sabab ciduh Nabi basi pak ubar. Ari ciduh orang borokan di jampe ciduhan korengan aya mah. Bengkak. Rasulullah mah cidunas pak ubar. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendampingi beliau berangkat, yang ketika waktu itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, singgahlah di Gua Hira. Di Gua Hira beliau karena lelah tidurlah di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Gua Hira yang mana di dalamnya banyak kalak-kalak jengking. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkenal lah, kena kasirit ku kalak jengking. Waduh, sampai menggigil, sampai ceri. Tapi ditahan ku embung ngaganggu tidurna Rasulullah di pangkuanan. Akhirnya ditahan-tahan, tetap dekatahan cai mata nak ngecelakakan pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ada apa kegerangan wahai Abu Bakar? Apa engkau merasa berat meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut untuk dibunuh? Tidak ya Rasulullah. Tapi kenapa kau menggigil sampai kau menangis ini ya Rasulullah? Tanganku tersengat kala cengking. Oh masya Allah, akhirnya bener be. Sampai ku Rasulullah ciduhan cager langsung. Coba orang pacak orai ciduhan amputasi langsung.
Jadi berbeda luar biasa dari segala hal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita berkumpul di majelis di tempat ini, insya Allah seolah kita mengatakan ungkapan bahwa kita cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang mengadakan Maulid dia seolah mengungkapkan, aku cinta padamu ya Rasul, aku rindu padamu ya Rasul, aku sayang padamu ya Rasul, aku kangen padamu ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, rotan alami ya uhailal dewan jarami, semuanya ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyan dewan jarami, kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, semuanya idola kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, ya kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, rahmatan haji wa alamin ya uhailal judi wal karami, sallallahu Nabi Muhammad. Kita bersama mengadakan Maulid Nabi seolah mengungkapkan aku cinta padamu ya Nabi, aku sayang padamu ya Nabi, aku rindu padamu ya Nabi, dan aku kangen padamu ya Nabi. Dan itu pun sah-sah saja bagi kita sebagai umatnya
mengutarakan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah benar ungkapan kata-kata kita yang mengatakan cinta pada Nabi, cinta pada Rasul, rindu dan sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita akan buktikan saat ini. Kenapa? Karena di mana-mana yang namanya cinta harus ada realita, betul. Orang boleh saja mengaku cinta, mengaku rindu, tapi adakah buktinya cinta engkau padaku? Adakah buktinya rindu engkau padaku? Maka Rasul katakan, sidqul mahabbati ala salasi khisalin. Benarnya rasa cinta terdapat dengan adanya 3 perkara. Nanti Ibu, Bu, benarnya rasa cinta, benar pengakuan cinta seseorang apabila terdapat 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Dan ini bisa ibu buktikan pada bapak. Bapak bisa buktikan pada ibu, teteh, pada AA, neng sama A. Silahkan buktikan. Kamu cinta? Ya, aku cinta sama kamu. Tapi untuk membuktikan cinta seseorang, maka pegangan kita 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Orang yang benar-benar cinta, dia cinta sejati, bukan cinta imitasi. Maka kata Rasul, ayakhtaru kalama habibih ala kalami ghairi. Dia akan lebih memilih kata-kata ucapan orang yang dicintai daripada mengikuti menurut pada ucapan orang yang tidak dicintai. Betul Ibu? Remaja betul? Orang yang mengatakan cinta, cinta. Kalau memang benar cinta sama Neng, tolong mulai sekarang yang rajin ngajinya. Kari-kari tuh ngaji berarti bohong. Nanti di ghosting. Tolong dong kirimin pulsa 10.000 mah. Siap, dikirim berarti benar. Karena orang yang cinta akan selalu mengikuti kata-kata orang yang dicintai. Kita cinta Nabi Muhammad, sampai mana kita mengikuti pesan-pesan, ajaran-ajaran, ucapan-ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun dia mengaku cinta Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad, kata Rasul, kamu harus sholat, enggak sholat. Kamu harus ngaji, enggak ngaji. Kamu harus sodako, enggak sodako. Kamu harus puasa, enggak puasa. Sampai membleh bibirnya, pengakuan cintanya adalah bohong. Na'udzubillahi min dusta. Jadi orang yang benar-benar cinta, maka dia akan mengikuti, akan nurut apa yang diucapkan orang yang dicintainya. Mana masih kena bogoh ke bapak? Oh bogoh. Bahkan plus saya, alhamdulillah. Adik itu mah wayahna pangiankeun kopi anu medok. Ujung nyata non sebutna goreng sampeuna. Lamun ibu bener cinta, cek bapana yang nyawa bener tuh, langsung ngoloyong baik. Nyeduhkeun kopi, terus naon dipesankeun anak disuguhkeun, berarti bener itu. Berarti laras. Bapana cinta ka mama, masih kena cinta ka ibu, cinta. Bener. Namun bener cinta keisukan mudan pamulikeun bajunya, siap. Cek bapana sih siap. Isukan bener dibelikeun ka ibu sing yakin, berarti bener masih cinta. Tapi ketika orang meminta sesuatu, menyeru sesuatu, mengajak sesuatu, mengatakan sesuatu pada orang yang mengaku cinta pada kita, sementara dia tidak mengikuti apa yang kita katakan, berarti bohong pengakuan cintanya. Cinta Nabi, dia nggak mau sholat, bohong. Cinta Nabi, dia nggak mau ngaji, bohong. Cinta Nabi, dia berani sama orang tua, bohong. Kenapa? Karena Nabi menyuruh dan mengajarkan untuk berbuat baik pada orang tua. Ikramal cinta Nabi Muhammad, alhamdulillah. Tapi ingat wahai Ikramal, kau ikuti apa yang jadi pesan Nabi, apa yang dikatakan Nabi. Hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu, hormati orang-orang di atasmu. Ketika kita ikuti berarti benar. Semakin meningkat tolak ilmu, hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, karena itu semua pesan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, tanda cinta yang benar, memilih apa yang diucapkan orang yang dicintai
dan menghindari apa yang diucapkan orang tidak dicintai. Dailah ibu, tak budak lamun bodoh kayak cina laki, kurang ulas ya, kata mah kia ih bang ngadenge ibu. Gua kalau keke berarti bener-bener cinta nak jeung geus teu cinta ka urang. Eta lah buktina. Budak ge masih nyahan keneh teu cinta, keneh teu kakolotna, bukti keneh teh cek urang sina anu nurut berarti cinta. Dan nurut berarti bohong. Berarti teu cinta. Seorang pencinta maka dia akan mengikuti apa yang dikatakan orang yang dicintainya. Yang kedua, ayah taro mujalasat ala habibi ala mujalasati ghairi. Dia akan lebih memilih duduk bersama kekasihnya, orang yang dicintainya, daripada dia berkumpul bersama orang yang tidak dicintainya atau dengan orang lain. Kita cinta Nabi Muhammad, cinta rindu sayang Nabi Muhammad, rindu dan sayang Nabi Muhammad. Tapi ketika kita tidak mau bersama duduk dengan Nabi Muhammad, berarti bohong pengakuan cinta kita. Ustaz, kita kan cinta sama Nabi. Kenapa dikatakan tidak cinta? Karena tidak bisa duduk bersama Nabi, kan Nabinya sudah tiada. Betul, Rasulullah sudah tiada. Tetapi kamu ingat, Rasul meninggalkan kita seolah-olah tidak meninggalkan begitu saja. Dia tinggalkan warisan-warisannya, yang apabila engkau menatap dia seperti menatap beliau, ketika engkau bersalaman dengan dia seperti engkau bersalaman dengan Nabi, ketika engkau duduk dengan mereka maka kau seperti duduk dengan Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Bagi pecinta Rasulullah, bagi pecinta Nabi Muhammad, ketika kau mengaku cinta sementara kau tidak mau duduk di majelis ta'lim, tidak mau duduk dengan orang-orang alim, tidak mau duduk dengan ulama-ulama, tidak mau duduk bersama dengan surya Rasul, maka pengakuanmu adalah dusta, bohong. Orang cinta kok nggak mau berdekatan. Ibu ingat masa lalu orang ke waktu babogohan rarasaan teh sapoe asa sajam, saminggu asa sapoe kungeunahna babarengan jeung kabo, selalu ingin bersama panganten anyar kamana-mana hayang babarengan baik, karena nampak masih hadir rasa cinta. Orang yang cinta maka dia tidak akan pernah jauh dengan orang yang dicintainya. Betul? Mentak lamun ketika ibu buka salaki embung deket pae, deketan mangkat, oh geus teu sukaeun berarti ya. Geus teu cinta, bapana geus teu senangnya, geus teu cinta ka mama. Ih, sok kitu bae. Ah, teu bisa, sebab mamana geus nyaho. Cirina jalma teu cinta teh selalu menghindar, menjauhi, enggak mau pernah dekat. Oh. Bener sih. Itu padahal bapana kercatan meureunnya, sieun ka nyahoan meureunna. Bapak ibu nak itu kene asal deketan ditoel mangkat, deketan toel mangkat, mamana kunaon sih di deketan jauh baik. Duh hasil mau bener can mandi meureunna. Duh mandi ulah gari tuh lain embung bauna ya Allah. Tapi ketika orang mandi geus naon geus wangi, ieu kunaon pamajikan ieu? Di deketan ngajauhan bae, bung wae babarengan kaondangan, bung babarengan, hadir bung babarengan. Ada apakah dengan dia? Mungkinkah dia cinta sudah hilang? Pasti. Karena orang yang sudah tidak mencintai, dia tidak akan pernah mendekati. Betul? Kita cinta Nabi, kita rindu Nabi Muhammad, tapi ketika kita majelis taklim kosong, majelis zikir kosong, habaib gak mau dekat dengan habaib, dengan ulama gak mau dekat, gak mau belajar, maka sekalipun kau beribu-ribu kali hadir di majelis maulid, pengakuan cintamu bohong. Naudzubillahimin. Jadi hasil maulid tingkatkanlah urang kecintaan melalui pek lobakeun biuk babarengan jeung orang nu dicintai ku urang, nu mana sanajan geus teu aya jasadna adalah penerusna Rasulullah, yakni para alim ulama sing darek ngaji ujian majelis talim sokomo masyaallah pangarsa Abah Habib Alwi Asghar mantena masyaallah luar biasa keilmuan manfaatkeun kurang sadayana baru belajar ilmu hubungan udak terus kurang teu bisa diberang penting kurang tungguan terus tapi bana pengen belajar hanya karena ilmu beliau bersanad langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Tanda cinta yang kedua, dia akan memilih duduk bersama orang yang dicintainya, tidak mau duduk bersama dengan orang lain. Sanajan keur kumpul paribasana, keluarga makan-makan, keluarga nyata senang-senang, tapi ketika aya kabogoh orang tetap lebih endahan kene dua anjing kabogoh leres. Sanajan keresep lalajo tipis si Andin memojena ramena, tapi ketika orang cinta ka Nabi maka orang tetap tinggalkan lalajoan. Pipi hadir di majelis ilmu karena ingin bersama duduk dengan orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah. Yang ketiga, tanda ciri orang yang benar-benar cintanya dan bukan cinta imitasi tapi cinta-cinta sejati adalah dia orang yang selalu ayah taruh ridho habibi ala ridho ghairi. Dia lebih memilih daripada keriduan, kesenangan orang yang dicintainya daripada memilih kebahagiaan, kesenangan dan keinginan orang lain. Ibu, orang yang cinta selalu caper cari perhatian. Dia selalu mengorek-ngorek, sebetulnya ibu senangnya si anu apa sih, ibu punya anak demennya apa sih, hobinya apa sih, kesenangannya apa. Itulah orang yang dicintai. Orang yang mencintai dia akan berusaha untuk selalu mencari senang hati orang yang dicintai. Ketika kita cinta Rasulullah, maka carilah dan lakukanlah apa yang menyenangkan Rasulullah, apa yang membuat hati bahagia Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah merasa bangga dan yakin kepada kita umatnya yang mencintainya. Insya itulah cinta. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta sementara kita tidak memiliki tiga tanda yang Rasul katakan. Pertama, ayah taruh kalam habibih ala kalami ghairi. Dia akan lebih memilih ucapan orang yang dicintai daripada ucapan orang lain. Dia akan memilih duduk bersama dengan orang yang dicintai daripada duduk bersama dengan orang lain. Dan yang ketiga, dia akan lebih memilih mencari keridhaan, mencari apa yang diinginkan, mencari apa yang membuat senang bahagia kekasihnya daripada menyenangkan orang lain. Itulah tanda-tanda cinta yang sebenarnya. Insya Allah, mudah-mudahan jamaah sekalian, sekalipun kita tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang Rasul inginkan, apa yang Rasul katakan, minimal kita berusaha meningkatkan kecintaan kita dengan mengikuti apa yang Rasul anjurkan. Insya Allah. Dan dengan berkahnya maulid, berkah majelis maulid, tidaklah kita mati terkecuali kita membawa keimanan. Amin ya Rabbal. Karena salah satu kutubul aulia mengatakan, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Tidaklah ada orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali orang tersebut dia akan dibahagiakan dengan keimanan. Terdapat sejarah tercatat dalam kitab I'anatul Talibin yang mana di situ terdapat ada seorang pemuda yang mana pemuda tersebut fasik, lacut, mungkin sering mabuk atau judi atau sering melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tetapi anehnya dengan orang tersebut, pemuda tersebut, ketika datangnya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka dia yang biasanya pakai pakaian rombeng-rombeng, pakaian-pakaian yang lusuh-lusuh, digantilah pakaiannya dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang wangi. Dan dia pun setiap kali ada maulid dimanapun pastilah dia akan hadir. Bahkan cek urang nama lamun muhudan panghareupna mun di urang kitu tah aya jelema sabulan mulu da dua mulu dan doang ngaranna saha tah? Si mulut. Ngaranna si mulut. Di dia aya teh si mulut. Insyaallah mudah-mudahan ayat. Tong bicara. Ya mah ibu kadang-kadang saya teh mah sakalian ngaji muhudan doangnya kajen ibu sadayana ulah sok diomong. Paparihan di bulan saja tadi kaji atuh daek-daek muludan alhamdulillah. Sebab dihadir di maulidan mah berkah ibu sadayana. Jangankan diri kita, jangankan badan kita, jangankan pakaian kita, hatta makanan yang ada di depan kita itu semua zoharatil barokah, zohir keberkahan. Nah ibu, entah saya ibu selalu berpesan
Wahai kaum muslimin muslimat, yang mana kau pecinta Rasulullah, kau yakin akan kedudukan mulia Rasulullah, maka ingatlah ketika di mana diadakan Maulid Nabi, bawalah air. Ibu air muacai ayah, ayo di muacai, bawa dahareun ayah di dahareun, lamun ayah dahareun dia di muludan empat baik, beakeun kabeh, karena zuharatul barokah, KBG jadi berkah. Ibu buka salaki bedegong sombong buala bere berkat maulid, barang ngarek kieu calangap langsung tatais asupkeun lok. Ya Allah Gusti, berkah maulid bugi sing dibageurkeun bager itu insyaallah bager. Kenapa? Karena kita yakin kalau ibu jarah ke wali sanga, jarah kemana-mana, jangankan aqua kecil, kadang-kadang aqua besar, bahkan galon dibawa, yakin dengan air zarah. Laras ibu, wah di mana-mana mau cair nawe, ibu-ibu alus tabaruk ngalap berkah. Tapi kunaon ibu, palbah muludan urang ku berat-berat teuing, ku hoream-hoream teuing mawa cai diteudeun di tengah-tengah jalma nu maca maulid, nu padahal jangankan cuma air, makanannya hatta dirhamnya duit cek urang nama. Ibu pan sok ngawarung, di warung besok leugit pe duitnya, kadang-kadang kurang laris bae, ngieun ibu di mana muludan bawa kurang duit, lipetkeun kurang aranan kurang tendeun di tengah-tengah nyatana jalma maca maulid, maka wasola bakal tepi bakal jadi eta duitna barokah. Moal kosong ibu ka mana-mana selama mau duit eta mau lepas di duit, asal dibolikeun mah eta beak pisan kena. Nu jelas maksudna selama orang nyekel eta berkana duit anu geus dibacakeun maulid mau dipakirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kesempatan ibu sadayana bawa galon kurang tak dibuangkan di mana, karena yakin tidak ada yang melebihi keagungan kemuliaan Rasulullah. Hatta Qadhi Abdul Qadir Al-Jailani urang malam palbah maca seh hadir dina haul tuan seh maracai paloba-loba pagede-gede palbah muludan seolah-olah tidak percaya, padahal kalau untuk para wali adalah karomah, tapi untuk Nabi mukjizat, derajat karomah dan mukjizat itu jauh bandingannya. Jadi kadang-kadang di masyarakat ya gitu tak paham itu pelebah jarah cai marawa, pelebah hawalan tuan saya mawa alus karena ngalap berkah jeung karamatna. Tapi kunaon si lain pelebah muludan mah ku harese teuing cai, padahal cai maulid ketika orang sadayana denderkeun cai di tempat dibacakan maulid dimiti ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, tapi ke akhir langsung mahalul qiyam beres jeung doa anak ibu eta cai lamun diinum ku jalma nu nginumna maka dakhala al-nur bakal asup kana dadana kana hatena 1000 cahaya. Alhamdulillah, geus jelas dikatakan. Masya Allah, maulid jangankan di tempat-tempat umum, ibu sok aya jama iri dengki jahilkan ya ka urang teu kalau urang maju sok main tembak bae, main teluh bae, bacakeun maulid, bacakeun berjanji, bacakeun maulid beba asyraful anam, maka pa insyaallah rumah di mana dibacakan maulid Nabi akan dijaga tina copet, maling, jalma nu sirik, pidik, iri dan sebagainya. Alhamdulillah, inilah maulid. Bukan hanya kita hanya menampakkan rasa cinta mahabbah, tetapi yakinkan bahwa pada malam hari ini yang kita rayakan kelahirannya adalah manusia, sosok manusia termulia, manusia yang diumpamakan dengan cahaya. Betul ibu? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta insirun wa ghali, anta Engkaulah cahaya matahari, engkaulah cahaya bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Sehingga ketika kelahiran beliau terdapatlah sebuah qasidah syairan, telah lahir cahaya penerang jiwa manusia
mulia, penyejuk jiwa, telah lahir cahaya, penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa, burung-burung matahari sambut lahirnya Nabi dan sebagai obat, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, sambut lahirnya Nabi sebagai obat. Geus jelas ku lagu eta ge. Telah lahir cahaya yang tadi dikatakan beliau ada pembawa cahaya terang benderang yang membawa daripada umatnya gelapnya keimanan menuju terangnya ketauhidan. Alhamdulillah, subhanallah, kumat banggana orang jadi umat Nabi Muhammad. Makanya ibu semuanya, bapak, ibu, anak muda, mudinya, ketika kalian hadir di majelis maulid, jangan kau tampakkan kesedihan, jangan kau tampakkan kebingungan, tampakkanlah kebahagiaan, insya Allah. Di maulid cemberut, hadir maulid, waduh, ceria-ceria nak. Barang tanya kuno si cemberut baik, yang panitia tadi bayar dahar, ya, dibongkar gara-gara dahar doang. Hadir maulid itu harus nampakkan kebahagiaan, ceria, senang, gembira. Kenapa? Karena kita dijadikan umat Rasulullah Muhammad SAW yang mana dengan kelahirannya jadilah rahmat bagi seluruh alam. Temenang ibu, awas. Di mana bae hadir muludan, temenang camberut, temenang orang tia. Oh, kamu orang barejeng nyata naon marah-marah ulah. Temenang. Hendak pribados masuk kesel lamun aya jalma datang bulan mulut camberut deh. Can hadir maulud encan. Bulan mulut datang camberut aja kunaon si camberut bae. Aing mah kalaresel asal bulan mulut ge kedeung ge jauh datang mentan deui jauh datang kitu bae. Mere mending gede henteu ngomelan usah-usah kena sasaran. Eta udah usahna teu hideng. Panyatos corona hararese duit segala muludan pan tuh. Mare 2000 2 jam nguburutu nage. Naudzubillahi min. Malam bawa datang buludan terjadi maulid Nabi, terpampanglah parasmanan anak genep incu 8 2 kabeh gelo teu. Pabadahar mah 2 kabeh mere nguburutu 2000 ge. Naudzubillahi min. Tidak seberapa apa yang kita korbankan, apa yang tadi katakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Tahukah kalian, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, cek ibu 1 dirham teh baraha 1.400.000 ukuran duit urang mah. Ibu geus beak 1.400.000 acan ya. Anu 1 juta anu seperlancan biar 1 juta encan 400 encan usap tadi aja sugan 40.000 mah berarti jauh kene jadi sobat jadi baturna Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Naon sebabna? Karena di mana 1 dirham sama dengan 1.400.000 maka berarti bakal jadi batur di surga jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ikramal para pemuda-pemuda ikatan remaja Masjid Al-Falah, kalian berjuang menjadi sabab terselenggaranya maulid Nabi Muhammad SAW, maka bahagialah dan bersyukurlah. Kenapa? Karena dengan perjuangan kalian yang akhirnya terus terselenggara daripada hidupnya menghidupkan syiar agama Islam. Siapa yang katakan? Sayyidina Umar berkata, man azama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mana mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka dia telah menghidupkan agama Islam.
Islam. Jadi Islam itu buah, menyebar luas, rame. Sebab belum mengaji roti mah jarang sakit ibu, bener deh ibu. Kita masya Allah solawatan di jam 7 ke jam 8 datang 2A. Kedung sekali doi ibu-ibu, sekali doi mengus bengek-bengek sesolawatan. Hesek ngumpul kena tapi dengan acara seperti ini, alhamdulillah jam 6:30 mus karumpulkan. Alhamdulillah. Salat subuh darah ratang. Salat isya encat. Waduh. Kajian asal balikna salat isya insya. Inilah berkah maulid. Tampakkan kebahagiaan, tampakkan kesenangan, tampakkan kebanggaan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah akan kita bisa mencapai puncak mahabbah kita kepada Rasulullah, tidak akan kita pernah bisa membalas jasa-jasa Rasulullah terkecuali kita terus berusaha untuk menunjukkan dan berkorban untuk Rasulullah. Karena pengorbanan beliau tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Setidaknya kita berusaha untuk membahagiakannya, untuk mengagungkannya, untuk menghormati dan membanggakan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di yaumil kiamat. Ibu, Bapak, cerita si mulut balik deh setik deh. Begitu ya budak muludan di mana-mana datang, hadir di tempat maulid, datang terus datang sampai hingga cacap berang peting. Ya si mulut unggal ayah hadiran maulid selalu hadir. Alhamdulillah. Kata budak ya, sok mama bendera sok hadir muludan kene tong dicaram. Bahkan doakeun sing menang hidayah, cinta karena sholawat, cinta ka Kanjeng Nabi. Eta sabab bakal husnul khotimah, amin ya robbal. Iya gitu ibu. Aina si mulut teh masya Allah begitu geus bulan maulid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun paeh. Modal teh si dulu dah. Guluh aing tuh dah. Saya temah daek. Naon sebutna salat daek hadir maulid bulan mulut doang. Geus sebulan mulut eueuh balik deui kumprung deui dan sebagainya. Tah akhirna saking karena ibu dak ngora pandangan-pandangan manusia, karena kalacutanana, karena kagorenganana, karena akhlakna nu teu baik, akhirna ketika wafat mautna eueuh nu nguruskeun. Masya Allah, ieu si mulut maut eueuh nu nguruskeun. Ya Allah, akhirna kudu dianggap dipuas-puaskeun lah. Hadege paeh sia tah malah salat teu kaur aya hayang mendog-mendog acan beak bae. Tekaur ayahnya tananan sebutna teh untuk meleng hantem baik. Nah tetapi aneh bin ajaib, ketika si maulid ini anak muda tersebut meninggal, wafat, mati, maka adalah kabar pada sosok seorang ulama solehin, orang soleh, ahli ibadah, yang mana mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai engkau hambaku, kau datanglah kampung anu, tempat anu, desa anu, RT RW anu, di mana di situ pada saat ini meninggal sosok manusia yang walaupun pandangan manusia dia manusia hina, tetapi menurutku waliun min auliyai, kekasih bagian kekasihku. Subhanallah. Aina turu tatanyaku, bener teh budak ngorak maut nya si anu bener, aina ketemu lah. Dikatakan, wahai masyarakat, kalian mungkin tidak tahu siapakah orang tersebut. Oh tahu, wahai orang soleh, wahai ulama, wahai buya, dia kan orang yang rese. Selama hidupnya dia itu selalu begini. Kejelekannya dikatakan. Cuma dia itu kalau toat bulan mulut doang. Maulid, marhaba, oh paling kencang teriaknya. Marhaban, ya nur, Allah, pokoknya dikaseleun lah. Semakin tadi nggak semua saking semangatnya, tapi ternyata itulah orang yang menegangkan maulid, hadir di tempat maulid, selalu hadir di majlis maulid, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah dengan mati membawa keiman. Dikatakan akhirnya benar, masya Allah, langsung diurus sama ulama tersebut, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, yang akhirnya
dengan di pulasara cek bahasa orang nama di urusan imayit si maulid terciumlah wangi yang luar biasa. Subhan, menandakan dia benar wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, malamnya orang-orang sekampung tersebut memimpikan dia berada di surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia meninggal wafat membawa kecintaan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi orang tong letik hati sok sanajan memang orang can sanggemblengna menjalankan syariat nu dicanda ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku sering hadir di majlis maulid, tidaklah kita meninggal terkecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang salah dan surahan yang tidak pernah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.